Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Takdir. Terima kasih Prof. Husni dan para senior-senior dan profesor dan teman sejawat sekalian dan partisipan yang saat ini masih tune in di channel E-Symposium by ISA PM. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang menambah dan mengulas, bahkan tentunya kita berharap menggunakan ilmu ini di praktis ya. Cukup jelas dari pagi sampai siang ini, mudah-mudahan tetap semangat karena cukup menarik, amat sangat menarik terkait dengan video discussion. Nanti mungkin ada chronic pain assessment, kemudian nanti ada pain intervention demonstrative video juga, dan mungkin nanti yang tadi agak banyak ditanyakan terkait dengan cognitive behavior therapy untuk chronic pain management oleh Prof. Dr. Zubaidah. Baik, saya bacakan dulu terkait dengan pembicara pertama tentang chronic pain assessment video discussion oleh Dr. Said Pasofwan. Beliau merupakan rising star ya untuk di pain. Saya bacakan profil beliau. Beliau lahir di Pekanbaru April 1981. Kemudian beliau lulusan daripada Gajah Mada sampai 2005 dan spesialis juga di Gajah Mada sampai 2014. Beliau beberapa training dan course dan publikasi dan job. Saat ini beliau di Rumah Sakit RSI Semarang. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk waktunya Dok, mungkin sekitar 20 menit sampai 25 menit untuk waktunya. Untuk waktu terima kasih, kami persilakan ke Dr. Said Sofwan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, kepada para guru-guru saya, guru-guru besar, para senior dan rekan sejawat semua. Di sesi siang ini saya akan bicara tentang chronic pain assessment. Tadi dari awal para pembicara sudah menjelaskan banyak hal ya. Prof. Rita menjelaskan tentang konsep biopsiko sosial konsep, kemudian macam-macam modalitas terapi ya. Tapi ada suatu masalah dalam chronic pain di mana pada hari ini dalam dunia chronic pain kita bisa punya modalitas terapi yang macam-macam ya, baik itu farmakologis maupun non farmakologis ya, dengan perkembangan obat baik itu dari opioid ya, NSAID, kemudian modalitas intervensi. Tapi kita masih mundur ke belakang. Ada problem dalam chronic pain, yaitu bagaimana menentukan diagnosa, bagaimana melakukan assessment. Nah, ini adalah problem yang lebih mendasar lagi dari problem terapeutik ya. Padahal dalam chronic pain sendiri itu problem yang terjadi itu ada dua sisi. Ada problem dalam hal diagnostik atau assessment, kemudian ada problem dalam terapi. Ada kondisi di mana kita sulit melakukan assessment, sulit dalam mencari diagnosanya apa. Tapi nanti kalau kemudian diagnosanya ditemukan, ya kita punya modalitas terapi yang itu prognosanya cukup baik, ya. Atau sebaliknya, ada yang kita dengan mudah bisa menegakkan diagnosa, bisa dengan mudah melakukan assessment. Tapi kemudian kita dihadapkan dengan problem terapi nantinya. Nah, dua sisi ini akan selalu kita hadapi dalam konteks pain kronik, ya, di mana kedua-dua problem ini, ya, selalu jadi bahan studi, ya, untuk kemudian dipecahkan, ya. Di sisi lain, chronic pain sendiri cukup kompleks, ya, cukup kompleks sehingga studi juga akan menghadapi kendala, ya, kendala dalam melakukan studi yang cukup berkualitas, ya. Nah, di awal nih saya, karena ini sesi video discussion, saya akan tampilkan video tentang assessment pada pasien chronic pain,
ya. Video ini tidak ditampilkan dalam format ideal, ya. Nanti jadi bahan buat para peserta semua untuk mengkritisi, untuk kemudian menilai apakah sudah baik atau belum, kurangnya di mana, ya. Selamat, ini kita saksikan bersama. Durasinya hanya 6 menit. Bapak Aziz, saya perkenalkan, saya Dr. Said. Sebagai informasi usianya berapa? 41. Ini apa yang dikeluhkan tadi? Ini dok, saya sering banget sak di sekitar mata sini. Sekitar mata. Iya. Iya. Asalnya di mana? Di bagian luar atau di bagian sekitarnya gitu dok, sampai ada yang di dalam juga. Dalam mata. Iya. Dan gejala ke tempat lain atau dirasakan selain di sekitar mata? Kadang itu sampai ke pinggir kepala sini, sampai ke pinggir kepala atas telinga ini dok. Iya, sampai di depan ini juga. Iya. Itu kalau pas lagi nyeri seberapa? Nyerinya itu nyeri biasa atau? Aduh, nggak bisa dijelasin dok. Tapi nyeri banget dok. Nyeri banget. Sampai saya ini biasanya pegang sesuatu tuh untuk menahan nyeri itu sampai keluar air mata juga tuh. Oke, sekarang kalau misalkan kita kasih poin ya, nyerinya itu kita menggunakan skor dari 0 sampai 10 ya. 0 itu artinya tidak nyeri sama sekali ya. Kemudian 10 itu nyeri hebat ya, sampai itu Aziz tidak bisa ngapain sampai tahun ya Aziz gitu ya. Kalau pas lagi serangan itu kira-kira skalanya kira-kira berapa poinnya? Rata-rata sih 9 ya dok, sering-seringnya itu. Iya dok. Tapi pernah juga sampai mungkin paling maksimal dok, yang itu nyeri yang pernah saya alami dalam hidup saya dok. Berapa? Ya bisa sampai 10 dok. Paling gitu. Tapi selisihnya di 9 dok, kira-kira. Ya, kalau kemudian ada nggak yang nyeri tapi dia dengan serangan apa? Nyerinya itu yang paling sembilan. Rata-rata 9. Kemudian sejak kapan? Udah 1 bulan terakhir ini dok. 1 bulan terakhir. Iya. Sebelum 1 bulan ini apa pernah? Dulu pernah dok, waktu saya kira-kira 2 tahunan atau 3 tahunan yang lalu dok. Itu pernah seperti ini juga, tapi ini paling nyeri yang pernah saya rasakan. Paling nyeri sekarang. Iya. Kalau yang dulu 2 tahun yang lalu itu kontinus sekarang atau dia ada sudah hilang sama baik? Ada hilangnya deh. Ada kisaran tahunan itu. Tahun itu hilang. Ya, tahun benar-benar saya nggak pernah. Waktu itu ada apa dengan pengobatan tertentu atau hilang sendiri? Dulu dikasih obat sama dokter, saya lupa juga dokter siapa, obatnya juga saya lupa dok. Itu obat nyeri katanya dok, dan itu nggak pernah saya temui di itu apotek biasanya. Ini nyerinya tiba-tiba atau ada pemicunya, misalkan aktivitas tertentu atau gerakan tertentu? Nggak ada dok, tiba-tiba aja dok. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Paling seringnya munculnya kapan? Biasanya habis sholat maghrib dok. Untuk malam ya? Malam dok, kira-kira waktu saya habis sholat gitu, kita 6:30 dok. Kadang waktu isya itu juga gitu dok. Jadi biasanya saya udah trauma tuh dok, udah menuju maghrib, adzan maghrib tuh udah selalu datang gitu ya? Iya dok. Bisa di macam ada pola tertentu nggak? Maksudnya satu hari berapa kali atau iya dok, biasanya satu malam itu bisa sampai 5 sampai 8 kali dok. Yang timbul gitu dok. Tapi terus kadang besoknya udah nggak serangan lagi dok. Kalau sekali yang muncul gitu berapa lama? Bisa kira-kira 1 jaman aja. 1 jam. Iya dok. Pokoknya kalau pas nyeri datang, biasanya saya isaknya jadi mundur dok. Iya. Biasanya kalau nyerikan dari 1 jam itu hilangnya kenapa? Karena minum obat. Karena minum obat tapi nggak bisa hilang sepenuhnya dok. Habis itu setelah kira-kira 1 jam itu udah benar hilang. Habis
habis ngobat saya biasanya tidur. Ngobat masih apa? Wah, saya lupa deh. Jadi dari tadi kalau 1 jam itu udah selesai, itu dia benar-benar nggak ada rasanya dia itu juga sih. Kalau benar-benar kita kalau dari 0 sampai 10 ke skala 0. Iya. Kemudian pengobatan sebelumnya dia nggak tahu ya. Dan pemeriksaan apa juga nggak tahu. Nggak pernah. Ini keluhan Pak Agus ini ada pengaruh aktivitas seperti apa sampai bisa sampai tidur lama gitu. Iya dok, biasanya saya itu kan ada kerjaan di rumah juga setelah ada di kantor. Terus saya ngerjain dokumen-dokumen sama laporan-laporan. Kalau udah kayak gitu tuh dok, tiap maghribnya udah deg-degan. Jadi udah semuanya udah saya taruh ke tas, jadi nggak berani kerja gitu dok. Ada alasan semacam kalau menjelang tadi jam-jam biasa yang muncul itu ada rasa kayak takut atau cemas atau gimana? Biasanya keringat dingin, iya saya cuma deg-degan gitu doang. Iya. Kemudian gimana kalau untuk kursusnya sendiri gimana kalau pas lagi serangan atau pas lagi apa namanya? Jadi gampang marah biasanya tuh. Gampang marah, cemas, nggak karuan makanya deh. Dengar anak teriak, anak nangis udah rasanya udah nggak karuan. Ini majelis ini dari riwayatnya ada menggambarkan apa namanya beberapa kondisi. Tapi orang tua yang bertanya ada ini nggak ada penyakit yang lain ya tentang pas serangan jarinya itu ada mual, muntah atau apa? Biasanya tuh sampai keluar itu tuh air mata. Iya tuh, tapi di cuma sebelah doang tuh. Saya bingungnya iya. Apalagi saya air mata yang sudah dirasakan. Udah dong, mungkin dari ada yang orang yang di sekitar Pak Is bisa melihat pas dari sana kelihatannya apa gitu. Belum ya. Pandangannya belum. Iya. Kalau matanya orang-orang sekitar sudah ada merah satu sisi. Enggak dong, enggak pernah saya tanya maksudnya. Soalnya biasanya udah gitu saya tutupan bantal gitu. Udah enggak nyaman. Ini Pak Is ini saya pengukuran riwayatnya saya dapatkan, mungkin nanti berikutnya saya butuh pemeriksaan yang lain yang kursi jangan saja untuk tentang terima kasih dokter. Oke. Demikian tadi ilustrasi singkat saja ya. Bahwasanya dari situ kita bisa lihat ya tadi memakan waktu sekitar 6 menit itu suatu asesmen hanya mencari history dari nyeri pasien ya cukup panjang ya. Intinya memang dalam chronic pain kita harus banyak mendengar dari keluhan-keluhan pasien. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana mengkonversi keluhan-keluhan pasien tersebut dalam standar-standar yang sifatnya objektif. Nah, itu yang menjadi tugas dari seorang pain physician. Makanya function dari pain assessment antara lain adalah kita untuk mendokumentasi seberapa berat kondisi nyeri dari pasien, ya, atau kita menentukan diagnosa. Kita menentukan diagnosa pasien ini seberapa berat, severe, moderate atau mild, ya. Kemudian ada problem apa lagi? Problem psikis, problem sosial, problem fungsional dan seterusnya, ya. Kemudian kita melakukan tracking longitudinal course of pain, ya. Kita ikuti, ya. Pain itu kadang apalagi chronic pain dia bukan suatu kondisi sesaat, tapi kita harus mengikuti perkembangan pasien, baik natural course-nya, ya, perjalanan alamiahnya, atau nanti pasca dilakukan suatu intervensi terhadap pasien. Artinya penilaian terhadap pasien dengan chronic pain itu harus berjalan continue, ya, tidak sesaat. Kemudian harapannya lagi asesmen kita bisa menggambarkan, kita tahu bagaimana mekanisme dari underlying pain pada pasien tersebut, ya. Itu juga tujuan dari asesmen pada pasien dengan chronic pain. Nah, ini tadi seperti yang tadi saya sebutkan, ada diagnosis, ada pain evolution, ya. Jadi pada kondisi chronic pain itu tidak berhenti pada satu titik, tapi kita mengikuti bagaimana perkembangan selanjutnya dari keluhan pasien. Karena tidak semua kondisi pain itu bisa dengan mudah dieliminasi, ya, bisa dengan mudah diatasi. Ada kondisi-kondisi di mana sangat sulit, ya, intractable pain, dan bahkan underlying disease-nya sudah tidak mungkin kita
kita eliminasi, ya. Sehingga kita harus punya cara untuk mengikuti evolusi dari pain yang diderita oleh pasien tersebut. Ya, ini adalah ciri-ciri beberapa. Kalau kita bicara tentang diagnostik, ini adalah kondisi ideal dari sebuah sistem diagnostik, ya. Tapi dari sekian banyak kondisi ideal ini, ya, dalam konteks chronic pain tidak dengan mudah semuanya ada cara untuk mendapatkan metode diagnostik yang ideal, ya. Kita akan terkendala banyak hal. Misalkan pain sampai dengan hari ini, ya, edisi revisi dari IASP tahun 2020, ya, itu masih mengandalkan subjektivitas dari pasien, ya. Sedangkan subjektivitas pasien dalam konteks objektif harus diterjemahkan lagi. Bagaimana konteks objektif dari apa yang dikeluhkan oleh pasien. Belum lagi pada kondisi chronic pain, kondisi patologisnya nggak sebegitu mudah untuk kita temukan. Pain generatornya menjadi sesuatu yang challenge bagi seorang pain physician untuk kemudian menemukan di mana pain generator dari sumber nyeri dari pasien tersebut dan seterusnya. Makanya dengan konsep biopsychosocial model, ya, tadi sudah dijelaskan di awal oleh Prof. Rita dan tadi beberapa pembicara. Pain memang butuh asesmen dari ketiga aspek ini, aspek bio, aspek psycho, dan aspek sosial. Ya, tadi untuk bionya, ya, bisa disingkat ini ada kita mau cari nyerinya apa, ya, nyerinya seberapa, di mana, kemudian kapan, ya, seberapa buruk dan seterusnya. Nanti ada jembatan keledainya namanya Socrates, ya. Psycho kita faktor psikologi, ya. Faktor psikologinya bagaimana, ya? Apakah dia murni suatu psychogenic pain atau kondisi psikologi yang dialami oleh pasien adalah impact dari kondisi pain yang dialami oleh pasien. Dan sebenarnya membedakan keduanya antara psychogenic murni dan dia di underlying oleh suatu kondisi organik itu tidak sesuatu yang mudah, ya. Sangat sulit dan ini menjadi challenge sampai dengan hari ini. Kemudian untuk sosial, ya, kita lihat bagaimana fungsi pasien dalam bekerja, ya, bagaimana pasien bisa beristirahat dengan baik atau tidak, kemudian bagaimana dia memainkan peran sosial dan seterusnya. Ini juga jadi poin dalam asesmen kita. Dalam praktek sehari-hari saya di klinik nyeri, banyak pasien datang dengan kondisi chronic pain yang dia sudah putus asa, kadang-kadang memutuskan untuk berhenti bekerja. Ya, ini juga problem yang tidak mudah untuk kita selesaikan begitu saja, karena dampak dari chronic pain itu sangat luas. Ya, untuk bio assessment, ya, ini jembatan keledainya adalah Socrates, ya, S-nya adalah site, where's the pain? Nyerinya di mana, ya? Dan dari area tersebut kita tanya, daerah yang paling nyeri itu di mana, ya? Misalkan ada kondisi low back pain, ya, pasien mengeluhkan nyerinya di punggung bawah, ya, kemudian menjalar ke tungkai, ya, tapi yang paling nyeri itu di daerah punggung bawahnya, tungkainya nyerinya lebih rendah intensitasnya daripada di daerah punggung bawah, ya. Namun ada lagi, ya, karakter yang lain yang ditemui pada selain nyeri, yaitu di telapak kaki mungkin ada suatu kondisi kesemutan, ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian onset, ya, kapan mulai nyeri itu dialami oleh pasien. Dari sini kita bisa nanti mengkategorikan apakah masuk kategori kronik atau suatu acute pain. Kemudian bagaimana progresivitasnya, ya, apakah dia konstan, ya, apakah semakin memberat, ya, itu nanti akan mengarahkan ke diagnosa tertentu. Kemudian karakternya bagaimana, ya, seperti tersengat listrik, ya, atau hanya seperti pegal-pegal, ya, dan seterusnya. Nanti bisa juga menggambarkan apakah ini underlying-nya ada suatu neuropathic pain atau nociceptic pain. Kemudian radiasi, ya. Primary site-nya di mana, radiasinya di mana. Visceral pain biasanya pain generatornya di viscera, tapi
radiasinya bisa sampai ke ekstremitas dan seterusnya, sampai ke back pain dan seterusnya. Kemudian adakah association, other sign and symptoms? Ya, misalkan pasien dengan autonomic sign, ya, kemudian dengan gejala-gejala gastrointestinal dan seterusnya. Kemudian time course, ya. Apakah nyerinya membentuk suatu pola tertentu, pola-pola misalkan episodik, ya, pola yang sifatnya continuous, ya. Apakah ada suatu di antara episode nyeri, apakah ada suatu masa remisi, dia bebas nyeri dan seterusnya. Itu menunjukkan suatu pola, ya. Sehingga kalau cluster headache, pattern-nya membentuk suatu cluster. Kemudian apa yang memperberat dan eksaserbasi dan relieving factor-nya? Apakah dengan istirahat, apakah dengan minum obat, apakah dengan pemberian oksigen dan seterusnya, ya. Kemudian severity-nya, how bad is the pain, ya. Kita banyak nanti menggunakan tools, ya, ada yang multi dimension, ada yang unidimension. Oke, untuk psycho, ya, bisa kita lihat stress, anxiety, dan depression. Banyak pasien-pasien datang ke klinik nyeri dengan diagnosa trigeminal neuralgia, datang dengan kondisi depresi. Bahkan ada beberapa yang saya temui sudah masuk pada kondisi psikosis. Ya. Ini sangat serius, ya, sehingga ketika kita melakukan assessment pada pasien-pasien dengan seperti ini, maka kita juga tidak hanya mengakses kondisi nyerinya sebagai suatu kondisi sensorik, tapi juga kita mendiagnosa kondisi psikologisnya dengan misalkan depresi, bahkan dengan kondisi psikosis. Kemudian social, ya, social assessment, bagaimana kondisi pasien dalam bekerja, apakah dia bisa pekerjaannya kemudian menjadi suatu underlying atau faktor resiko dari kondisi nyeri yang dialami, atau kondisi nyeri yang dialami mengganggu pekerjaannya sehingga dia tidak bisa berproduksi, tidak produktif. Kemudian bagaimana kondisi istirahatnya? Apakah pasien ini terganggu tidurnya, nggak bisa tidur, ya, karena mungkin nyerinya muncul dominan pada waktu malam hari, ya, sehingga dengan demikian bisa jadi akan mempengaruhi pola tidur dari pasien, ya. Kemudian bagaimana aktivitas yang lain, bagaimana fungsi sosial, bagaimana fungsi dalam keluarga dan seterusnya. Ini sangat berkaitan erat dengan untuk kita lakukan assessment. Sehingga nanti dalam melakukan approach pada pasien-pasien dengan chronic pain, semua masalah itu kemudian harus kita selesaikan secara bersamaan. Domain pain, ya, tadi dia tidak hanya sensorik dan afektif, ya, tapi juga quality of pain. Kemudian ada domain temporal, characteristic of pain, ada pain location and bodily distribution, kemudian electronic pain measure dan provocative behavior and pain measure. Untuk sensori afektif, ya, ada beberapa tools, ya, yang bisa kita lakukan untuk melakukan penilaian. Yang pertama adalah kita menggunakan single items. Ini yang paling sering dan paling simple kita lakukan dalam dunia praktis. Apa yang kita gunakan? Biasanya kita menggunakan categorical scale, ya, atau numeric rating scale, ya, atau menggunakan FAS, ya. Ini yang masuk dalam single item. Dan ada lagi kita menggunakan multiple item, ya. Kalau tadi kita hanya kalau single item kita hanya nyerinya berapa, di angka berapa, ya, di level berapa, hanya satu aspek saja. Tapi kadang kita ketemu pada pasien dengan nyeri, satunya nyeri rasa terbakar, kemudian satunya dengan hanya rasa seperti pegal-pegal. Skalanya berapa? Sama-sama 8, ya, sama-sama 8. Tapi deskripsi kualitasnya berbeda. Nah, dan ini tidak tergambar di single item measurement, ya, single item assessment. Kita harus menggunakan multiple item assessment, ya. Nah, ada beberapa tools, salah satunya adalah BPI, ya. Di BPI nanti ada beberapa komponen di situ yang dinilai. Ada lagi menggunakan kuesioner McGill, ya, juga di situ ada multiple aspek dari intensitas maupun kualitas dari pain bisa diakses dengan menggunakan tools McGill.
Nah, McGill menggunakan deskripsi kata-kata, sedangkan BPI dia menggunakan skala. Ya. Kemudian temporal characteristic of pain. Ya, bagaimana kita melihat dimensi waktu dalam perjalanan nyeri pasien. Ya, ada beberapa problem di sini. Ya, yang pertama kita harus tanya, ya, pasien itu tidak hanya nyeri pada saat dia berada di klinik kita. Artinya tidak hanya nyeri pada saat ini, tapi kita nanya bagaimana nyeri pada saat ini, bagaimana nyeri yang paling berat yang pernah Anda rasakan, ya, dan kapan, ya. Kemudian ditanya lagi, seberapa nyeri yang paling ringan yang pernah Anda rasakan dalam konteks episode keluhan yang sama, ya, dan kapan, ya, itu perlu ditanyakan. Dan kadang-kadang dari pertanyaan ini muncul membentuk suatu pola, ya, pola-pola yang spesifik, ya, yang bisa nanti kemudian menggambarkan suatu diagnosa tertentu. Kemudian ada problem di sini adalah peak end phenomenon. Ya, kalau kita tidak mengeksplor dengan baik, ya, pasien tersebut dan kita mengarahkan dengan tepat tanpa kemudian pasien diarahkan, maksudnya kita memberikan penjelasan, pasien itu mengerti sehingga dia bisa mengutarakan dengan baik. Apa yang disebut dengan peak end phenomenon, kadang-kadang ada kecenderungan pasien dia hanya melaporkan yang paling sakit yang dia rasakan, ya, atau peak, kemudian yang paling terakhir yang dia rasakan, yang dia ingat. Artinya ada problem memori di sini, ya. Untuk mengeksplor intensitas nyeri, ya, kadang-kadang kita berhadapan dengan problem memori dari pasien tersebut, sehingga dia tidak bisa memberikan informasi yang akurat yang bisa menjadi dasar yang valid buat kita mengambil kesimpulan. Nah, ini adalah pola, ya, temporal dari chronic pain. Misalkan cluster headache, ya, dia membentuk suatu episodik tertentu kemudian diselingi dengan suatu kondisi remisi, bebas nyeri. Dan ini harus penting untuk ditanyakan, ya. Apakah dia di antara beberapa serangan tadi dia hanya nyerinya berkurang, tidak sampai ke level bebas nyeri, ya, seperti yang pada tension headache, ya, kemudian di intracranial lesion, ya. Sedangkan pada trigeminal dan cluster dia memang betul-betul ada periode setelah serangan dia bebas nyeri, dan ini harus dieksplor dengan baik, ya. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kita bisa dengan melakukan day reconstruction method, ya. Day reconstruction method kita minta pasien menjelaskan lebih detail, ya. 1 hari penuh dia menggambarkan jam sekian apa yang dia rasakan, ya. Aktivitasnya bagaimana, lokasi nyerinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini dengan menggunakan semacam diary, ya, diary, catatan, ya. Mungkin kalau zaman sekarang bisa lebih dengan menggunakan aplikasi elektronik yang lebih yang lebih baik, ya, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan compliance dari pasien untuk mengisi, ya. Ada kelemahan dari sistem ini, pasien kadang-kadang kejar tayang, ya. Pasien dia mengisi di last minute ketika dia mau ketemu dokternya, ya, sehingga kadang-kadang informasinya tidak valid. Nah, ini harus kita waspadai supaya kita mendapatkan informasi yang otentik dan valid. Nah, untuk distribusi nyeri, ya, kita harus kadang-kadang kita meminta harus menggambar, ya. Misalkan di sini, ya, beberapa kondisi nyeri, ya, kita minta pasien menggambarkan di mana area nyerinya persisnya, ya. Misalkan ini, ya, ini kondisi nyerinya, oh, di sekitar sini, ya. Kemudian atau di sini di arah wajah, hanya di sini saja dok katanya, ya. Yang lain tidak, ya. Kita bisa melihat di sini apakah dia untuk satu pattern tertentu atau tidak, atau diffuse, ya. Atau apakah dia mengikuti pola distribusi dari saraf-saraf tertentu atau tidak, ya. Apakah dia membentuk suatu mengikuti pola dermatomal map atau tidak, ya. Ini penting. Kita bisa gambarkan, ya. Kalau kemudian misalkan pasien datang tidak dalam serangan nyeri, kita bisa meminta pasien, ya, untuk menggambar area nyerinya pada waktu serangan atau beberapa saat setelah serangan terjadi. Kemudian kita minta pasien menggambar, ya. Kemudian menyimpan gambar itu dalam bentuk foto atau dalam bentuk media yang lain,
Sehingga kita bisa nanti begitu pasien datang kontrol, ya, itu kita bisa dapat gambaran. Karena ada beberapa nyeri yang itu serangannya tidak persis pada waktu dia datang ke kita. Ya, artinya dia begitu datang dia klinik nyeri, dia dalam kondisi pain free. Sehingga kita harus punya cara bagaimana untuk memastikan area nyerinya itu valid dan terukur. Kita bisa lihat lebih baik itunya area nyerinya. Salah satunya dengan teknik menggambar. Bisa lagi dengan foto, ya, misalkan pada cluster headache, ya, pasien ketika ada gejala otonom di daerah wajah unilateral, kita bisa minta pasien untuk memfoto wajahnya untuk melihat apakah ada ciliar injection, kemudian ada edem di daerah satu sisi wajah, ya, dan seterusnya. Kemudian provocative and behavior pain measure, ya, kita melakukan pemeriksaan fisik, ya. Cuma problemnya adalah pada kondisi chronic pain, karena nyeri terlalu lama, maka kadang-kadang provokasi-provokasi yang kita lakukan tidak selalu menghasilkan nyeri, ya. Dan ini adalah memang lazim dalam kondisi chronic pain, ya. Sehingga kalau kita lihat tidak ada gold standar dalam physical exam pada pasien-pasien dengan chronic pain, ya. Tapi dia adalah kombinasi dari beberapa pemeriksaan yang kemudian harapannya saling mendukung. Yang jadi masalah adalah ketika provokasi-provokasi yang kita lakukan tidak selalu menghasilkan nyeri. Nah, ini yang kemudian sulit. Cuma dalam untuk teknik intervensi kita dibantu dengan apa yang disebut dengan diagnostic block. Diagnostic block membantu kita menuntun kita untuk menemukan di mana lokasi pain generator dalam konsep ketika kita melakukan suatu blok terhadap kelompok saraf atau saraf tertentu, maka asumsinya bahwasanya pain generatornya didistribusikan oleh saraf tersebut sehingga kita bisa memprediksi lebih sempit kemungkinan sumber nyeri asal dari sumber nyeri tersebut, ya. Ini adalah BPI, ya. Beberapa banyak komponen, ada 15 komponen, ya. Mulai dari lokasi, ya, kemudian intensitas saat ini, kemudian yang terberat dan seterusnya. Ya, ini sangat adalah salah contoh instrumen penilaian aspek sensorik dan afektif nyeri yang multi item. Oke, terakhir, ya, saya mau kasih contoh. Misalkan pasien dengan trigeminal neuralgia, ya, apakah problemnya hanya nyeri? Tidak, ya. Dari sini kita bisa berpikir nanti bahwasanya problem nyeri secara keseluruhan itu tidak bisa ditangani oleh seorang pain spesialis sendirian. Kenapa? Yang pertama, pada trigeminal apa yang terjadi pain? Ya, painnya sangat menyiksa sekali. Ya, rata-rata sebagian besar pasien dengan trigeminal yang tidak dengan terapi atau yang tidak respon terapi adalah severe pain. Ya, yang kedua adalah ada problem decrease of weight gain. Ya, pasiennya jadi kurus. Kenapa? Ya, nggak bisa makan dia. Sudah berapa lama ya? 5 tahun dia dengan trigeminal, ya, dengan hilang timbul, maka yang terjadi adalah pasien kalau makan nyeri sekali sehingga dia berusaha untuk menghindari makan atau makannya sedikit. Sehingga biasanya pasien mengaku kalau datang ke klinik nyeri berat badan saya turun drastis, ya. Apalagi ada psychosocial problem, ya. Pasien ini kalau bicara sakit, ya, bagaimana mungkin dia kemudian mau berinteraksi dengan orang lain kalau dia bicara aja sakit dan sakit sekali, ya. Sehingga ada masalah, kemudian dia cenderung untuk kemudian menghindar dari pergaulan sosial, ya. Kemudian decrease productivity jelas, ya. Dia mungkin kesulitan bekerja, ya, tidak maksimal, dan sering kali adalah pasien-pasien dengan trigeminal terjadi depresi, ya, dan bahkan sampai dengan tentamain suicide. Nah, ini adalah suatu sebagian dari problem pasien dengan trigeminal neuralgia yang itu kita harus selesaikan secara keseluruhan. Sehingga pasien-pasien dengan trigeminal itu pasti nantinya tidak hanya pain-nya, ya, tapi juga ada problem ketika dia sudah berat badannya sudah turun sangat drastis, ya, maka dia butuh kemudian pemulihan status gizi dan seterusnya. Kemudian dia butuh lagi rehabilitasi fungsi sosial, ya, dan seterusnya. Inilah menunjukkan kompleksitas dari chronic pain, sehingga
Yang jadi titik krusial adalah bagaimana kita menemukan kondisi-kondisi tersebut. Dan ini adalah challenge ya dalam menghadapi chronic pain ya. Tidak hanya problem di assessment, tapi juga nanti kita akan berhadapan dengan problem di treatment. Saya kira sebagai kesimpulan ya, chronic pain itu adalah satu kompleks subjek ya. Kemudian yang paling jadi penting adalah bagaimana kita melakukan assessment yang akurat ya pada pasien tersebut. Banyak kemudian beberapa kali ketika saya melakukan intervensi secara intervensi treatment secara farmakologis maupun secara intervensi, kemudian pasca itu pasien datang, pasca intervensi berapa lama kemudian pasien datang lagi, ya, kemudian dia masih mengeluhkan nyeri. Yang pertama kali kita lakukan adalah reassess the diagnosis, ya, asesmen lagi pasien itu. Jangan-jangan kemudian ada informasi yang missing link, sehingga diagnosa kita tidak tepat, ya. Sehingga yang pertama kali ketika kita akan melakukan intervensi dan hasilnya tidak memuaskan, lakukan reassessment supaya kita barangkali menemukan informasi yang sebelumnya belum disampaikan oleh pasien dan itu sangat signifikan. Saya kira demikian Dr. Mahmud, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Said atas paparannya yang cukup memberikan angin segar karena rata-rata hampir untuk pain practice atau di analisis terus terang untuk suatu assessment ini perlu waktu ya. Karena kami di analisis selalu bermain dengan needle begitu menghadapi dipoli begitu ya. Itu mengalami suatu bukan kendala tapi ini tantangan buat kita untuk kemajuan ya. Baik, tadi sudah ada dikatakan mengenai tetap bagaimana menganamnesa, kemudian apa saja di anamnesa itu harus dilakukan, salah satunya diantaranya dengan Socrates tadi. Yang kedua, kita jangan lupa untuk pemeriksaan fisik, yang kita akan lakukan adalah dengan single item atau dengan multi item. Dengan single mungkin dengan NRS atau fast score. Kalau dengan multi item mungkin kita akan memberikan suatu kuesioner McGill atau dengan menggunakan BPI. Baik, untuk berikutnya tidak kalah pentingnya juga bagaimana menterapi kelanjutan daripada selanjutnya terkait dengan pain intervention via ultrasound guided. Nanti akan dibawakan oleh Dr. Yosi Asmara, spesialis anestesi, FVP dan CHIPS dan FVPM. Saya akan bacakan lebih dulu terkait dengan background beliau. Beliau lulusan UI tahun 2000 sampai 2020, kemudian mengambil anestesiologis di UI juga sampai 2012. Kemudian beliau sebagai fellow di 2016, kemudian IVP lulus tahun 2016 dan CHIPS di 2018. Beliau sebagai founder Pain Clinic di Rumah Sakit Tarakan Jakarta, board expert dan direktur di Pain Clinic di Jakarta dan sebagai director of the Institute of Pain Indonesia. Mungkin untuk waktu 20-25 menit untuk presentasi, kami persilakan untuk Dr. Yosi Asmara. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mahmud. Bentar lagi. Oke, ini apa kelihatan Dr. Mahmud? Udah? Kelihatan. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Mahmud. Terima kasih juga buat Dr. Takdir untuk atas undangannya untuk acara ini. Selamat siang, salam sejahtera. Siang ini saya mungkin akan sedikit dimintain tugas untuk memperlihatkan beberapa tindakan yang mungkin ultrasound guided untuk tindakan-tindakan pain intervensi. Saya membatasi mungkin untuk hanya pada area muskuloskeletal di upper extremity. Oke, ini tempat kerja saya di RSUD Tarakan, Jakarta. Oke.
Secara outline nanti saya akan bicara tentang shoulder intervention, elbow, dan wrist intervention. Seperti kita tahu, guidance untuk intervensi nyeri di awal dulu mungkin kita biasa untuk melakukan injeksi itu by blind teknik. Jadi kalau kita blind, kita mungkin hanya akan melihat surface anatominya aja dari pasien, kemudian kadang-kadang kita bantu dengan alat bantu menggambar di area kulit dari pasien. Kemudian kita melakukan injeksi. Kemudian berkembang juga melakukan intervensi dengan menggunakan fluoroskopi. Dengan fluoroskopi ini cukup banyak tindakan intervensi yang bisa dilakukan. Cuma problemnya adalah dengan alat fluoroskopi atau siam kita hanya bisa melihat area tulang. Nah, kemudian mulailah banyak digunakan penggunaan ultrasound saat ini yang memungkinkan kita untuk bisa melihat organ lebih banyak pada saat kita melakukan pain intervensi pada pasien, bisa melihat pembuluh darah, otot, kemudian saraf, ya, sehingga lebih memudahkan dan lebih lebih simple. Kenapa khususnya pada penggunaan kasus-kasus muskuloskeletal problem itu kita menggunakan ultrasound? Karena sebenarnya terus terang di praktek klinis saya banyak sekali kasus muskuloskeletal yang datang, ya. Jadi mayoritas kasus malah di kasus muskuloskeletal. Kemudian banyak target area yang untuk kasus-kasus muskuloskeletal itu sebenarnya itu superficial dari tulang, jadi lebih mudah buat kita, ya, sehingga aksesnya lebih gampang. Kemudian dengan ultrasound kita bisa melihat struktur yang lebih detail selain tulang. Tulang sendiri pun kita juga bisa lihat. Cuma kesulitannya adalah kalau kita ingin melihat di bawah area di bawah yang terletak di bawah tulang. Tapi kalau strukturnya di atas tulang kita bisa lihat dan tulang sendiri kita bisa lihat. Bahkan kalau kita kadang-kadang saya dapetin beberapa pasien nyeri, kemudian saya lakukan USG untuk diagnostik, saya bisa mendapatkan beberapa kasus yang fraktur untuk patah tulang. Kemudian kira refer baru untuk X-ray dan terlihat jelas. Nah, yang paling penting juga adalah tidak ada radiasi. Dan bisa kita lakukan bedside, jadi sangat-sangat mudah. Ini beberapa hasil penelitian yang membandingkan antara penggunaan ultrasound sama blind. Jelas sih angkanya jauh lebih akurasinya jauh lebih tinggi dengan penggunaan ultrasound. Kemudian juga untuk kasus muskuloskeletal ada juga satu penelitian yang membandingkan antara fluoroscopy guided sama ultrasound guided untuk injeksi ke joint di glenohumeral. Ternyata bahwa pada penelitian ini merupakan systematic review, didapatkan 80% ketepatan dengan fluoroskopi, tetapi dengan ultrasound mencapai 93%. Jadi ultrasound jauh lebih tinggi ketepatannya dibanding fluoroskopi untuk injeksi glenohumeral. Saya akan mencoba memperlihatkan beberapa video bagaimana kita bisa melakukan intervensi pada beberapa area, terutama ini yang pertama adalah daerah bahu. Ada beberapa area yang bisa menjadi target untuk dilakukan intervensi adalah AC joint, acromioclavicular joint, subacromion subdeltoid bursa, dan bicep tendon pada long head-nya. Ini saya gambarkan, kita memperlihatkan acromioclavicular joint, areanya ada di sini yang berwarna hijau. Kalau dari luar sebenarnya saya biasanya sih memang blind teknik juga harus kita pikirkan walaupun ultrasound lebih baik. Tetapi kalau saya pribadi, saya menggunakan teknik yang ada di blind teknik dengan marker dan segala macam untuk mempermudah saya melakukan intervensi menggunakan ultrasound. Seperti contohnya kasus ini, untuk mencari acromioclavicular joint, saya bisa mencari marker di surface anatominya adalah clavikula yang kita bisa raba. Ya. Ini biasanya pasiennya datang dengan nyeri di area AC joint,
kalau ngangkat tangan sakit, kadang-kadang kita bisa tes pakai scarf test, ya, kayak apa ya namanya ya, mengibaskan scarf kita ke sisi samping, ya. Oke, biasanya ultrasound juga keuntungannya adalah kalau saya di poli mungkin selain buat injeksi, keuntungannya adalah kita bisa untuk diagnostik, itu keuntungannya. Jadi kita bisa lihat dulu misalkan joinnya ada nggak, apakah itu normal atau ada masalah. Ya biasanya normalnya untuk AC join ada sekitar 2,5 sampai 5 mm. Nah, ini cara yang biasa saya lakukan untuk melakukan injeksi AC join. Awalnya adalah saya lakukan perabaan pada area clavicular. Nah, ketika ketemu areanya, saya menempatkan probe di atasnya, ya, sehingga langsung directly biasanya kelihatan area AC join-nya. Kemudian dilakukan injeksi, saya biasa melakukan injeksi out of plane karena memudahkan. Terkadang kalau kita melakukan injeksi in plane dari arah samping, agak sulit untuk melihat jarumnya karena ada celah, apalagi kalau pada pasien-pasien yang kurus. Sehingga kadang-kadang perlu satu teknik khusus yang dengan memberikan gel yang lebih banyak untuk melakukan injeksi dari sisi dari sisi lateral. Sorry. Oke, kemudian ini adalah untuk subacromion subdeltoid bursa. Cara anatomi, subacromion subdeltoid bursa berada di atas otot supraspinatus. Oke, biasanya pasien datang dengan nyeri di bahu saat melakukan abduksi atau internal rotasi. Kita bisa lakukan tes spesifik seperti NIR test atau Hawkins test pada pasien-pasien ini, tesnya. Nah, pada saat mendiagnosis, kadang-kadang kita bisa kelihatan langsung tuh, begitu kita lakukan scanning dengan ultrasound, kita bisa dapatkan cairan yang terdapat pada permukaan dari otot supraspinatus. Nah, ini bagaimana saya biasanya melakukan, sama biasanya saya melakukan surface anatomi dulu untuk seperti tadi. Kalau saya sudah dapatkan area AC join-nya, kemudian menempatkan probe pada permukaan akromion, ya, kemudian menggeser ke arah lateral dan melakukan injeksi dari arah lateral in plane, dan menempatkan jarum pada area perbatasan antara supraspinatus dengan otot deltoid. Kemudian kasus lain ada kasus long bicep tendon tendinosis, biasanya datang dengan nyeri dengan daerah anterior shoulder, biasanya nyeri kalau fleksi dia atau ekstensi, pasif ekstensi dari lengan. Tes yang bisa dilakukan adalah speed test atau Jorgensen test. Ini gambaran kalau kita melakukan scanning pada kasus bicep tendon tendinosis. Yang perlu diperhatikan, kalau kita lihat di sini, kita bisa mendapatkan gambaran adanya cairan di sekitar tendon dari bicep. Ini dari longitudinal view-nya atau long axis view-nya. Jadi kita bisa lihat, ini adalah tendon bicepnya, kemudian ini adalah gambaran cairan yang berada di antara di seputar tendonnya. Ini bagaimana saya melakukannya? Biasanya saya melakukan perabaan dari arah medial ke arah dari arah lateral ke arah medial untuk mendapatkan rabaan seperti cekungan, tempat di mana terdapat bicipital groove-nya. Ini kalau bisa dilihat ini bicipital groove-nya, ya. Oke. Dan tendonnya terletak berada di tengah-tengah bicipital groove, dan yang penting juga perlu diperhatikan adanya arteri di area permukaan dari bicipital groove-nya. Nah, injeksi biasanya saya lakukan secara out of plane, ya, untuk menghindari puncture dari arteri. Kemudian pada
daerah elbow, yang paling sering memang lateral epicondylitis atau kita nyebutnya tennis elbow, kemudian medial epicondylitis atau golfer's elbow. Kemudian juga kadang-kadang ada kasus entrapment berupa radial nerve entrapment. Ini paling sering, kasusnya banyak banget nih, lateral epicondylitis atau tennis elbow, ya. Problemnya adalah problem sebenarnya pada tendon, kumpulan tendon dari tendon-tendon extensor, yang kita nyebutnya common extensor tendon, yang berinsersi, yang menempel pada lateral epicondylus lateral. Biasanya pasien datang khas nih, nyeri di bagian lateral dari siku, ya. Biasanya saya melakukan Cozen test. Jadi prinsipnya adalah Cozen test itu pasien disuruh melakukan ekstensi dari wrist. Jadi kemudian kita melakukan penahanan. Jadi dilakukan penahanan pada saat pasien melakukan ekstensi dari wrist. Ya, ini gambaran kalau kita scanning. Kalau kita scanning, ya bisa dilihat bahwa ini adalah tendon dari common extensor yang menempel pada lateral epicondylus, ya. Bisa dilihat kalau dengan ultrasound akan terdapat gambaran, biasanya dia lebih kelihatan hypoechoic, ya, lebih hypoechoic, dan pada beberapa kasus kita bisa dapatin permukaan dari epicondylus lateralnya terlihat irregular, ya. Jadi biasanya ini terjadi rupture yang micro rupture, yang kecil. Kalau besar kita bisa lihat jelas kalau ada tear. Ya, ini biasanya tindakan yang saya lakukan. Ya, ini bisa dilihat kalau ini pasiennya normal, kelihatan bagus sekali ininya, common extensor tendonnya. Saya raba epicondylus lateralnya, kemudian saya taruh probe ke arah sejajar ke arah pergelangan tangan dan melakukan injeksi dari arah distal ke proksimal. Dengan target adalah common extensor tendon. Sebenarnya target ini tergantung obat apa yang kita mau injeksikan. Nanti saya akan jelaskan tentang obat yang biasa diberikan untuk kasus-kasus muskuloskeletal. Ya, medial epicondylitis atau golfer's elbow sebenarnya ini mirip. Problemnya adalah pada otot-otot flexor. Kalau tadi otot-otot extensor, sekarang adalah otot-otot flexor dari wrist. Ya. Tesnya juga sederhana, kebalikannya. Kalau tadi tes untuk melakukan ekstensi, sekarang tes untuk melakukan fleksi dari wrist dengan kita tahan. Ya, ini gambarannya terlihat kalau di scanning, ya terlihat gambaran hypoechoic biasanya pada tempat dia entesisnya, tempat tendon itu nempel ke tulang. Di sini yang gambar kedua kelihatan dia lebih udem dan bengkak, kelihatan lebih bengkak tendonnya. Ini gimana melakukan? Posisinya biasanya agak berbeda, ya posisinya. Diangkat sedikit tangan, kemudian saya meraba area epicondylus medial, kemudian melakukan scanning, ya injeksi sama dilakukan dari arah distal ke proksimal. Ya, ini epicondylus medial, injeksi dilakukan ke common flexor tendon. Yang lain adalah yang sering juga ditemukan adalah radial nerve entrapment akibat entrapment dari radial nerve yang cabang yang deep-nya. Karena radial nerve di area pasca setelah distal dari elbow itu dia akan bercabang juga dua menjadi superficial dan profunda atau deep. Nah, yang sering problem adalah yang deep. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya lakukan scanning dari proksimal ke distal. Ini adalah nerve-nya. Ya, tampak nerve-nya ada dua mata, kemudian yang salah satu akan berubah masuk ke dalam otot supinator. Jadi dia masuk satu ke dalam otot supinator. Nah, di sini sering problem. Nah, biasanya kejadiannya ini pada pasien-pasien yang sering melakukan pekerjaan untuk pronasi supinasi. Seperti tukang-tukang yang untuk mengerjakan membaut atau ini dengan obeng. Ya, dilakukan injeksi dari arah ini dilakukan in plane sehingga kita tahu persis ujung jarum kita untuk mendiseksi saraf dari radial nerve-nya.
Ini bisa juga dilakukan kalau kita lihat saya putar probe saya menjadi long axis, ya. Kita bisa juga melakukan long axis injeksi karena kalau dilihat kita bisa lihat saraf dari radial nerve-nya terlihat seperti apa ya, diving ke dalam otot. Ini adalah otot supinator, ya, terlihat seperti diving ke dalam otot supinator. Pada area uris yang sering kasus yang sering muncul adalah carpal tunnel syndrome yang paling sering. Yang selain itu adalah Guyon tunnel syndrome. Bedanya apa? Kalau carpal tunnel syndrome melibatkan nervus medianus, kalau Guyon tunnel syndrome melibatkan nervus ulnaris. Ya, ini gambarannya. Jadi kalau pada carpal tunnel syndrome tuh median nerve tuh kayak kejebak di dalam satu terowongan yang isinya tulang sama tendon-tendon dari flexor digitorum dan flexor pollicis atau flexor yang menggerakkan jari-jari dan jempol. Nah, ini bisa dilihat gambarannya kalau kita lakukan ultrasound. Ya, dengan ultrasound sekarang kita bisa diagnosis untuk carpal tunnel syndrome, yaitu dengan membandingkan. Ya, saya biasanya pertama saya bandingkan dulu antara yang normal, sisi yang normal dengan sisi yang abnormal. Kemudian diukur biasanya, ya, luas permukaannya. Ya, luas permukaannya biasanya untuk carpal tunnel syndrome itu lebih dari 12 mm biasanya, ya. Sedangkan bisa juga kita bandingin antara bagian proksimal dengan distal perbedaannya. Ini yang dilakukan. Saya biasanya surface anatomi yang penting adalah area apa ya namanya ini ya, garis dari pergelangan tangan ya. Ya. Kita harus menempatkan ultrasound kita distal dari garis ini. Jadi jangan ditaruh di proksimal ya, karena di sini belum pada area tunnelnya. Jadi area tunnelnya itu berada di sini. Ya. Ya, itu garisnya saya letakin distal. Ya, kita bisa lihat gambarannya, ada flexor pollicis, ini saya suruh gerakin jempol dia bergerak. Ya. Kemudian ini flexor digitorum, saya suruh gerakin jari-jari yang lain, dia kelihatan bergerak dan nerve-nya yang nggak bergerak dia, ya. Ya, ini nerve-nya. Nah, ini flexor retinaculum. Oke. Yang lain berikutnya adalah entrapment pada nervus ulnaris. Kita nyebutnya Guyon tunnel syndrome. Nah, sama prosedurnya sebenarnya, kemudian seperti apa carpal tunnel, prosedur carpal tunnel, cuma kita menempatkan lebih ke arah area ulnar. Kemudian mencari arteri ulnaris karena nerve-nya berada berdampingan dengan arteri ulnaris di Guyon tunnelnya. Ya, kalau dilihat itu arterinya. Injeksi saya dari lateral ke medial. Nah, obat apa yang digunain biasanya untuk injeksi pada kasus-kasus muskuloskeletal ini? Saya memulai praktek pain saya itu kurang lebih tahun 2013. Sekarang 2020, jadi mungkin sudah sekitar 7 tahun. Di awal saya praktek itu hampir semua obat yang saya gunakan adalah steroid. Hampir semua yang saya gunakan adalah modalitasnya adalah steroid. Jadi, tapi ada beberapa kemudian setelah eranya tahun 2017, ketika saya mulai mau ujian untuk ultrasound, ini saya mulai agak sedikit berubah. Jadi kita lihat pertama. Ini adalah salah satu penelitian di JAMA tahun 2017 tentang efek dari intra-articular triamcinolone, ya, dibandingin sama kalau pakai normal saline, ya, pada cartilage-nya dari lutut, ya, RCT, randomized clinical trial. Jadi dibandingin setelah 2 tahun yang diinjeksi triamcinolone sama normal saline. Hasilnya terjadi volume loss dari cartilage, ya, pada pasien-pasien yang diinjeksi dengan triamcinolone dibandingkan sama saline, dengan nggak ada penurunan nyeri yang berbeda antara injeksi saline dengan steroid, ya. Kedua, tahun 2010 dari Lancet tentang efektivitas dan safety dari corticosteroid injeksi pada tendinopati, ya.
ini didapatkan bahwa steroid pada short term itu memang punya benefit untuk tendinopati. Tapi itu lebih buruk Pak dibanding treatment lain pada intermediate dan long term. Ya, jadi kalau short term bagus, tapi long termnya ternyata berefek terhadap tendon. Kemudian ini body semin muscular radiologi tahun 2016 tentang injeksi kortikosteroid. Strong scientific evidence menunjukkan injeksi kortikosteroid di lateral epicondylosis pada jangka panjang memperburuk outcome dari pasien. Ya, jadi ini yang kita perlu tahu dari proses penyembuhan dari jaringan, bahwa pada saat jaringan kita cedera, ya entah tendon, otot atau joint, itu ada beberapa fase yang terjadi, yaitu fase inflamasi, kemudian berkisar sekitar mulai awal bisa sampai sekitar 3 sampai 10 hari, kemudian fase proliferasi, dan terakhir adalah fase remodeling. Ya, jadi fase inflamasi yang kalau kita lihat pasien tuh bengkak kakinya, kemerahan segala macam dan hangat, itu ada sebenarnya salah satu adalah proses memang penyembuhan, proses untuk healing. Jadi itu bagian dari proses healing. Jadi inflamasi itu penting untuk proses healing. Jadi ini mungkin yang konsepnya agak mulai merubah saya ya. Jadi pentingnya inflamasi pada proses penyembuhan dari trauma atau luka itu sangat penting. Ya, jadi kemudian saya mulai belajar dan mempelajari tentang regeneratif terapi, di mana kita mencoba untuk kalau kita lihat di gambar pertama ini, pada saat kasus trauma itu lebih banyak jaringan yang breakdown atau rusak, lebih berat itu dibanding yang jaringan yang baik. Nah, kita berusaha untuk mengubah itu menjadi jaringan yang repair itu lebih banyak dibanding yang rusak. Ya, jadi kita bukan hanya menghilangkan nyerinya pada kasus-kasus pasien, tetapi yang kita cari adalah perbaikan dari jaringannya sehingga nyerinya pun berkurang sampai menghilang. Ya, nah, saya akan kasih sedikit ini tentang proloterapi. Hal ini yang sekarang saya lakukan di praktek klinis saya, ya, tentang proloterapi. Kenapa saya lakukan ini? Karena ini adalah salah satu terapi yang relatif sangat-sangat murah. Menurut saya sangat cocok buat pasien-pasien kita di Indonesia karena terapinya yang digunakan sangat-sangat murah. Ya, proloterapi itu merupakan injeksi, sebenarnya multiple injeksi ke area entesis. Entesis itu tempat pelekatan dari tendon, biasanya ke tulang, ke joint atau jaringan lain yang rusak untuk memperkuat jaringan itu sendiri seperti ligamen atau tendon. Ya, biasanya yang sangat-sangat banyak digunakan saat ini, banyak macamnya sebenarnya untuk obat untuk proloterapi yang digunakan, tetapi sekarang yang trennya dipakai adalah dextrose. Ya, yang hiperosmolar, yang konsentrasinya sekitar 12 sampai 25%. Kenapa dipakai ini? Jawabannya satu, murah banget. Kerjanya dengan cara apa? Sebenarnya melakukan karena dengan osmotic gradiennya menginisiasi sebenarnya injury atau lukaan pada sel dan menginisiasi inflamasi yang aseptik. Ya, jadi bisa dilihat kalau dilihat di gambar ini itu yang antara normal tisu dan jaringan yang normal dan pasca injeksi dengan proloterapi, ya, setelah 48 jam bisa dilihat bahwa terjadi masif inflamasi pasca diberikan injeksi proloterapi. Ini penelitian pada hewan, pada kelinci, ya, diinjeksikan sodium morfuat 5% pada MCL-nya sebanyak 5 kali dibandingkan dengan yang nggak diinjeksi di kontralateral. Setelah 6 minggu didapatkan pada area ligamen yang dilakukan proloterapi
ligamennya mengalami peningkatan massa sekitar 44%. Ketebalannya juga menjadi 27%. Kekuatan dari bone junction-nya meningkat 28% dibanding yang nggak diberikan injeksi. Jadi ini bisa dilihat gambarannya, jadi perubahan pada ligamennya menjadi lebih tebal, ya. Apa sih indikasi dari proloterapi? Biasanya dilakukan pada kasus-kasus muskuloskeletal untuk merepair soft tissue atau joint, ya, untuk mempersingkat waktu rehabilitasinya dan mencegah pembedahan tentunya. Dan kadang-kadang diberikan untuk mempercepat penyembuhan pada pasca operasi. Ini gambaran tentang regenerative medicine, jadi banyak hal yang bisa dikerjakan. Ada proloterapi dengan dextrose, kemudian PRP, ini juga yang saya kerjakan di praktek klinik saya. Kemudian juga bisa dilakukan bone marrow konsentrat injeksi, ya, untuk dalam rangka tujuan utamanya adalah memperbaiki jaringan. Tetap untuk sebelum kita melakukan intervensi adalah clinical evaluasi penting. History taking tadi seperti tadi Dr. Said jelaskan ya tentang anamnesis cerita atau tentang riwayat dari pasien. Nggak kalah penting adalah pemeriksaan fisik, terutama kalau pada kasus-kasus muskuloskeletal adalah palpasi pada area yang mengalami problem. Apakah ada nyeri atau untuk mencari target jaringannya. Ya, ini palpasi saya biasanya melakukan untuk mau di shoulder, di knee gitu ya. Dilakukan palpasi area mana yang paling nyeri. Diagnostik juga bisa dilakukan dengan ultrasound. Seperti dilihat gambar ini kita bisa lihat partial tear. Jelas sekali ada partial tear di sini. Ya, pada entesisnya tempat tendon menempel pada tulang, ya. Kemudian MRI, ya, di sini MRI kita bisa lihat adanya lateral epicondylitis. Kemudian X-ray juga bisa dilakukan. Ini jelas terlihat di sini adanya impairment, di mana antara head of humeral dengan acromion terlihat sangat berdekatan. Untuk proloterapi, kalau biasanya dulu saya injeksi misalkan intraartikuler untuk shoulder. Saya hanya melakukan injeksi intraartikuler saja. Tapi dengan proloterapi kita men-treat tidak hanya intraartikulernya atau ototnya, tetapi juga jaringan lainnya, terutama adalah ligamen. Ini contoh kasus pada pasien impairment syndrome. Jadi biasanya saya juga melakukan injeksi pada area ligamen coracoacromial, trapezoid, dan conoid. Juga coracohumeral. Satu lagi adalah pada AC joint-nya juga dilakukan injeksi. Jadi tidak hanya murni misalkan kasusnya adalah problemnya adalah supraspinatus syndrome. Ada impairment di otot supraspinatus. Saya tidak hanya melakukan injeksi pada otot supraspinatusnya yang mengalami tear, tetapi juga pada ligamen lain untuk memperbaiki struktur dari bahu itu sendiri. Ya. Apa risikonya proloterapi? Sebenarnya sangat-sangat safe, ya, relatif sangat-sangat safe. Mungkin kalau risk mirip sama prosedur injeksi biasa yang lain, ya. Infeksi sangat kecil kalau kita melakukan dengan benar septik dan antiseptiknya. Paling ya trauma karena jarum ya, atau alergi. Ini pun jarang sekali saya dapetin. Biasanya saya memberikan injeksi 3-6 kali, ya, kurang lebih biasanya sekitar 4 kali. Frekuensinya yang biasa saya lakukan berbeda sekitar 2 minggu pada pasien. Jadi injeksi minggu ini, 2 minggu kemudian kita injeksi ulang dan kita evaluasi. Sebelum injeksi biasanya saya suruh stop pemberian jika dia sudah minum NSAID atau kortikosteroid dan inform consent. Kadang-kadang pada proloterapi karena kita menimbulkan inflamasi, ada nyeri sedikit di awal-awal sekitar 3-5 hari. Cuma biasanya tidak terlalu hebat, jadi pasien biasanya tidak mengeluh terlalu banyak. Kemudian, nyeri ini nanti kan pasien biasanya nanya, boleh nggak dok jalan? Oh ya, nanti lihat apakah nyeri atau enggak. Kalau nyeri banget, ya
diistirahatkan dulu. Kalau tidak terlalu nyeri, Anda bisa mulai jalan dengan ringan. Oke, tidak boleh dilakukan olahraga atau yang high impact pasca diinjeksi. Biasanya hindari pemberian NSAID atau kortikosteroid karena dia bisa menghambat proses yang proloterapi itu sendiri. Kontraindikasi, infeksi biasanya atau inflamasi atau dislokasi yang tidak bisa direduce atau tidak bisa diperbaiki atau fraktur. Alergi, jelas. Cancer, ini masih tanda tanya. Ini beberapa hasil penelitian tentang proloterapi dengan hipertonik dextrose, ya. Pada ini penelitian pada osteoartritis didapatkan hasil yang positif dan signifikan dan memberikan benefit yang efek pada OA. Ada satu penelitian lagi saya lupa, dia membandingkan antara injeksi steroid dengan injeksi dextrose, hypertonic dextrose. Hasilnya adalah didapatkan penurunan nyeri yang sama dengan durasi lebih panjang pada pemberian proloterapi dengan dextrose dibandingkan steroid. Jadi steroid itu lebih jangka pendek. Kalau dalam praktek klinis saya biasanya kalau injeksi steroid itu bertahan sekitar 2 bulanan paling lama, 2-3 bulan. Sedangkan kalau proloterapi dia bisa bertahan cukup lama, hampir tahunan. Ini systematic review juga tentang dextrose proloterapi buat musculoskeletal pain. Di sini dextrose proloterapi untuk tendinopati, buat knee atau finger joint osteoartritis itu hasilnya sangat-sangat baik. Ini saya ada kasus mungkin agak berbeda. Kasus yang saya dapat ini laki-laki umurnya sekitar 50 tahun, nyeri di area punggung sebenarnya. Nyeri di area punggung ini sudah hampir 10 tahun. Orangnya aktif, dia biasa nge-gym dan gitu segala macam. Ini orang ekspatriat pasiennya. Dia ngeluhin nyeri di punggung sini yang nggak jelas. Kemudian ada nyeri tekan di area depan sebenarnya. Di area dekat leher. Pasien ini udah pernah di MRI segala macam, hasilnya normal semua. Nggak ada masalah, nggak ada problem. Ya. Kemudian saya melakukan hydrodiseksi namanya pada area karena saya diagnosis pasien ini sebagai dorsal scapular nerve entrapment, ya. Saya melakukan hydrodiseksi pada dorsal scapular nerve-nya. Ini gambarannya. Ini dorsal scapular nerve pada area scalenus media. Jadi ini interscalene nih, kalau dilihat ini nerve, ya, brachial plexus, ya. Ini otot scalenus. Ini nerve dorsal scapular nerve-nya. Saya melakukan injeksi di sini untuk hydrodiseksi, ya. Hanya menggunakan dextrose 5% tanpa lokal anestetik, tanpa lidocaine sama sekali, ya. Oke. Ini pasiennya waktu kita lakuin injeksi, ya. Waktu kita lakuin injeksi, kasih lokal anestetik di luarnya, kemudian dilakukan injeksi, ya, dan hidrodiseksi. So, pasca injeksi, jelasin gimana dia nyerinya, gimana nyerinya. Nah, jadi ada nyeri di lehernya dia, yang konstan. Ini yang saya tekan di atas. Udah saya tanain tadi, pasca di hidrodiseksi, saya tekan, kasih penekanan hilang. Nah, daerah sini juga yang biasa ditekan nyeri hilang. Ya, tempat area yang saya titikin. Ya. Oke. Jadi untuk melakukan intervensi, ada beberapa key sukses kita melakukan pain intervensi pada waktu melakukan adalah, yang penting adalah kita harus tahu anatominya. Baik anatomi di dalamnya maupun surface anatominya sebagai marker. Kemudian ya harus mengenali senjata kita. Kalau kita biasa menggunakan ultrasound, ya kita harus mengenali senjata kita. Biasa menggunakan
Kemudian posisi untuk pasien waktu kita lakuin injection juga penting, dan jelas practice make perfect. Jadi makin sering Anda berlatih dengan ultrasound Anda, dengan jarum, makin sering Anda melakukan injeksi, Anda akan makin terampil dan lebih mudah untuk melakukan. Konklusinya, ultrasound pada kasus-kasus muskuloskeletal punya akurasi yang baik dengan radiasi yang tanpa radiasi. Kemudian anatomi sangat penting buat kita dalam melakukan intervensi. Perlu dipertimbangkan. Kalau saya sendiri sekarang sudah merubah praktek klinis saya dari steroid to prolotherapy. So basically right now I'm zero steroid injection for musculoskeletal. I'm doing zero steroid injection for musculoskeletal. Ya, jadi sejak 2017 saya merubah praktek klinis saya dari steroid base sekarang regenerative therapy. Dr. Yosi, 1 menit. Terima kasih, Dr. Mahmud. Ya, terima kasih Dr. Yosi atas paparannya yang luar biasa. Sebenarnya waktunya mungkin kurang banyak ya, mungkin karena mohon maaf terkait dengan waktu, sehingga kita mesti ini sedikit, dan mungkin saya bisa simpulkan sedikit terkait dengan paparan-paparan yang ada terkait dengan paparan tadi. Pendekatan-pendekatan terapi yang dulu mungkin dengan blind, kemudian berkembang menjadi fluoroskopi, dan saat ini menjadi ultrasound. Ini membutuhkan suatu pendekatan yang tidak mudah tentunya. Dan ada tentunya dengan plus minus untung rugi kita menggunakan fluoroskopi maupun ultrasound. Lebih banyak mungkin saat ini pendekatannya ultrasound lebih menguntungkan, terutama pada kasus-kasus yang muskuloskeletal. Terkait dengan terapi yang saat ini mulai berubah, terkait dengan dulu menggunakan dengan steroid, saat ini beralih kepada regeneratif terapi yang menggunakan salah satu regimen yang menggunakan fluoroterapi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu terobosan dan pendekatan yang lebih expert dan membantu kepada pasien tentunya. Yang tidak kalah penting dari tadi paparan dari Yosi terkait dengan anatomis dan alat apa yang kita butuhkan dan untung ruginya. Baik, karena mau waktu tersingkat sekali, terakhir the topic to practical cognitive behavior therapy for chronic pain management oleh Prof. Zubaida. 25 minutes, Prof. Times for you. Okay, so thank you so much, Dr. Mr. Chairman, Dr. Mahmud. Okay. Yes. And thank you again, Dr. Takdir and the Indonesian Pay team for inviting me to speak at this e-symposium. Okay, so it happens that my topic will be the last session. I hope everyone will be staying awake. It seems that it's already for near to it's about 3:45 now. So anyway, what I'll be talking about, because this morning I have talked about the psychological approaches, CBT. Okay, I guess in the afternoon session I'll be talking more about the other skills involved in the cognitive behavior therapy. And I've talked about the evidences and recommendations from a few guidelines, that had been worried about the only people talking about the biomedical model and not treating a patient as a whole, and putting aside all the psychosocial part. Okay, now so what I'll do is I'll share what I have done in Malaysia. This is our pain management program in Malaysia. Is called Program Menangani Sakit. It's called Menang. Menang is winning, So we call Menang program. So it's basically from ADAPT program from the pain management Royal North Shore Hospital in Australia. And this ADAPT program was actually adopted from St. Thomas's Hospital in London. And the program is called Input. Okay, so both ADAPT and Input has been
both programs have written their outcome in reputable journals in pain, and that is actually supporting the use of chronic, the psychological, non-pharmacological approach in pain management. Okay, so in the program we have 8 to 10 patients that have been screened. All the patients have been screened, and most of the patients from the past, I think 10 years, we've been looking for patients who are, who are still working. They want to go back to their workplace, and students who have stopped studying because of pain, and so on and so forth. Okay, and it's a 2-week program from 8:30 to 4:30. It's an inpatient program, and if the patient is staying around the area of Hospital Selayang, then the patient can come daily. Okay, the team was run by clinical psychologists, and usually led by clinical psychologists, and we have psychiatrists, we have physiotherapists, we have OTs, occupational therapists, doctors, nurses, and also we have social workers. Okay, the medical social workers, the role of medical social workers is that if we have patients who have some, socioeconomic issues, we can refer to the medical social workers. Okay, and as I said earlier, the program emphasized so much on the patients, so putting a lot of responsibility to the patient. This is a patient-oriented kind of program. It's not doctor-oriented, so we are really encouraging the patient to do things. So basically, when we do the pain management program, we say to the patient, 70% comes from you and 30% comes from our guidance. Okay, so it places a huge amount of psychological component. Now, what do we do in the program? We have this is an outline or aims of the program in a snapshot. Yeah. So what's involved in the program? We do re-education the program about the pain. So we talked about the pain, acute versus chronic, and the differences between these two. And then we talked about communication and pain behavior. Chronic pain model, we help them to reconceptualize the pain. So hurt is not equivalent to harm. And then we're using analogy. So usually I use analogy. For example, your car alarm. Your car alarm can go off even with the thunders, loud noise, whatnot. Your car alarm can go off, right? So so I use that analogy to tell the pain patient. Sometimes, the warning is given, but it's not something dangerous anymore. The pain is not as dangerous. It's not terminal kind of pain. And with this education, we try to get the patient to look at pain in different ways. Of course, it's not very easy, but this is an explanation that we give to the patient. And then we go back to the things that they have stopped doing or doing less because of the pain. So functional goals very important. Even walking, like walking and do some stretching or do some exercise, which probably is easy to us, but for them it's a challenge. Okay, so the techniques will be gradual pacing and not overdoing, because if you send your patient to physiotherapists who are not trained in managing chronic pain, the physiotherapists usually end up giving the patient doing a lot of exercise, and the patient will be doing that, and then it ended up with the patient having more pain, and they wouldn't be very motivated to do it again. Okay, so those physiotherapists are really trained in the pain management. They know that they will be taking this gradual approach. So what they do is they take a baseline management, a baseline goal, baseline ability of the patient, and then they go from there. Okay, so that's what we call systematic. And then getting them to select some goals that is the goals that are probably both pleasurey, giving them pleasure as well as recovery or mastery. So it can be work goals, it can be recreational goals. A lot of our patients haven't gone for dinners, haven't gone for wedding reception because of their pain. There are a lot of them who are actually quite embarrassed because they look really not well. So a lot of people will be giving comments and they got very embarrassed with it. So they choose not to go out anymore. Okay. And then not forgetting the mood and confidence, with their condition. Sometimes the patients got quite confused as well, because
a lot of people will be giving comments. Yeah, I give you an example for patients who have gone for surgery. Yeah, and we have been taught in our, we have been taught in our culture that if you go for surgery, now if you have pain, you go and see the doctor. The doctor will fix you. Okay. Now a lot of people have gone for surgery, see the doctor, but the pain, stays there. The pain persists. And when they came back and they're still in pain, a lot of people will say, how come you're not cured yet? How come you still have pain? And they don't know how to answer that. Okay. And again, like I said in the, like what I said in the morning, some people start to accuse you for making up the pain, like you are taking excuse. You're making excuse not to want to be doing your work. And that's so hurtful for pain patients, yeah? And then medication reduction, this is usually with the patients, their own goals of wanting to reduce medication. As you know, neuropathic pain can get the patient to be very drowsy and sometimes some memory, affecting the memory. So some of patients stop taking medication or not very happy taking medication. And then it goes to the behavior changes for them to be more active and more knowing how to do things. For example, if they want to do, they go for their dinner, they probably can plan to go, not during the weekend, because the weekend will be a lot of people, right? So they'll be going on weekdays and they will choose the time where people are not many people around there, right? So they got to plan their activities. So we want to tell the patients that, despite your pain, you can do things. You can still go and see your friends, but probably you cannot go out for about 5 hours, you probably have, 1 or 2 hours and 3 hours to see them, but you still go out and socializing. And then, and the last but not least is for them to do some flare-up plans if they have more pain, and what do we do? As you know, usually when they have, our patients, when they had increase of pain, when the pain really went worse, back to worse, and then they will either go back to injection, medication, as well as rest a lot of time, right? So we kind of teach them on how to identify the possible early warning signals or triggers to that situation, okay? So I just want to share with you the timetable or schedule for Menam program. And you can see that, almost every day from Monday to Friday, we do the stretching and relaxation. This is physical exercise, yeah? And it's done in group. So when it's done in group, what we tell patients is that you try to do, I don't know whether you realize that when you get the patient to do some exercise, your patients usually will choose and select those stretching or exercise that wouldn't get them to feel the pain or wouldn't incur pain on them. Okay, so basically it's a kind of avoidance, but in group or in Menam program, they have no choice but to do all the exercise. So all the types of exercise were done there, and you can see that in the first few days, first Monday or Tuesday, probably the patients do not like you. Patients not very happy because they felt that they've been forced to do it. But approaching Friday and the week after, they started to feel better, like they feel their muscles started to be more flexible, and they can do more, And then next it will be the family members. This is the social part of it. So we have Friday morning where family members will come, and I think it's very helpful for us. Instead of just educating the patient about pain, it would be very helpful if you educate family members about it as well. So you can tell the family members that, what kind of responses that would be helpful in helping patient, rather than ignoring the pain or, or accusing patients of making excuse not doing work because of pain. Okay. And then instead of group work, we have feedback. This is individual group. And during this individual group, we encourage patients to talk about personal issues. It could be, like has marital issues, sexual relationship, and so on and so forth. Yeah. And then I think this is very important that I want to show here. It's a team meeting because it's a interdisciplinary kind of thing, and everyone is seen as the same. So even though we have a pain specialist of
high rank kind of post. This pain specialist will listen to a physiotherapist, will listen to occupational therapists, and respect their opinion. So I think this is very fundamental if you want to come up with a team at your place or at your country. Okay. So then this is the second week, and I think it's the same, the stretching, and also, and this is the cognitive therapy going on, you know, and then you can see that in the towards the end, the ninth day, day number 9, when we ask patients to do some planning. So there's a lot of planning involved in the program as well. So we we teach them on how to plan on their activities. Right. Okay. Now I go one by one. Not sure whether I have enough time for this, but try to make it simple and short, but also informative. So education about chronic pain. I think if you do workshop on chronic pain, you know, like if your pain team want to do a workshop, I think it's good for you to train your doctors to explain about chronic pain. Okay, you shouldn't be, like I said, you shouldn't be saying that it's all in the mind. You shouldn't be saying that it's all psychological. You know, that's very sensitive and hurtful to pain patients. Instead, you can talk about how pain, the neurobiology of pain desensitization, the gate control theory, you know, on how modulation in the brain, you know, different parts of the brain communicating, and that forms the whole phase of pain experience, you know. And then you can also talk about how, you know, acute can transcend to chronic if the acute pain is not being, you know, it's not been treated adequately, or sometimes there's no really reason, you know. Most of the times it's really puzzling, you know, about chronic pain, because this is so puzzling about chronic pain, because sometimes there's no real reason to actually justify why this person has got chronic pain. Okay, so the education about chronic pain can be challenging. Why? Because a lot of patients would like to have an acute, a really accurate answer to this, and we usually be very you know, very honest about it. So we're not really sure, you know, at the moment we haven't really you know, found out the real reason for chronic pain, but we know that it can impact people's life in different ways, and we know that if we help people to manage, to realize, to acknowledge and manage this impact on the impact of pain on them, they can manage the pain and manage or you know, like experience their life in a better way. Okay. And then about reconceptualization, we're trying to bring about a shift in patient thinking and behavior towards systematic problem solving and planning. So we're trying to shift the patient's thinking and behavior towards from just thinking about pain. They're so overwhelmed and so very much focused on pain. We try to shift it into more, you know, into functioning, into what they can do despite the pain. So systematic problem solving and planning. So overwhelming and manageable to more manageable and controlled. So you want to do this in this. So in the process of doing this, you want to be, you don't want to force, you don't want to sound forcing, but you want to give more, you know, like patient oriented. You're giving suggestion, but in the end of the day, patient will decide. Rather than you forcing, you got to follow me. This is what I found, and you got to follow what I found. It's not like that. In patient oriented, we give information, and patient will be given a chance to absorb, process information, and see what they can do. Okay. So at the same time, you say that, you know, whether you you know, you come back and discuss with me, I'll be here for you. You know, that kind of thing is more encouraging and motivating, rather than saying that if you don't agree with me, you go and to see other doctor. Obviously, that one is not you know, encouraging and motivating to patient. Okay. So this is photos. I'll be showing you photos and how you know, how Menang program was initially done in Malaysia. We got Australians who came to Malaysia I think for the first 2 programs. I think we got Australians to teach our team on how to run this program. Yeah, and this is patients doing their exercise. This is relaxation, and these are doing their physical exercise in the room in our, you know, daycare. And this is we try to do the relaxation outside, because
We know that pain can come anytime, and you know, sometimes you don't get the chance to go to a quiet place, so it can happen anytime. So we take the patient outside to do the relaxation. Okay, this is one of our patients with CRPS. Yeah. Okay, so deep breathing, that one of the techniques that we teach the patients, deep breathing. So this is from the reason why we teach deep breathing is from the theories that whenever you feel pain, you feel anxious. If you feel that what's going to happen to me, you know, it's going to be worse and whatnot. Okay, and that's not helping you. Okay, for chronic pain, that's usually worsen your pain because it's becoming a vicious cycle in terms of pain, you know, modulation. So we teach the patient to have to deep breathe, to calm themselves down. And when when you're more calm, you promote a sense of control over yourself and over the pain. Okay, and that is actually very important in order for you to facilitate thought challenging, or to facilitate ways to challenge your thoughts during that time. Okay, now so this is another skills that we teach during our workshop, and it's actually a skill, in its practice. And I need so usually I will model that in our clinic and get the patients to feel how it's about. Okay, so some patients will feel that, oh, you know, I don't feel anything, but I said try to do it again, so I will do it together with them. Okay, and one thing good about this relaxation or deep breathing is the fact that it's independent. It's not dependent on any mobile. It's not depending on any, you know, like CDs or videos or whatnot. So you can do it at any time. Yeah. So there's no side effects to it. It's mobile. You can do it everywhere, and it's more practical. And you can teach the patient on how to do it. Yeah. And then a deep breathing chart, like what your Dr. Said had talked about, we actually get the patient to monitor the deep breathing practice as well as their pain level. Okay. And then I always, when I educate the patients, I use this diagram as well. I put here in acute pain, you have the sensory, the tissue input is actually the major thing in the chart, in the pie chart, and then you have thoughts and emotion. But in chronic pain, you have a little bit of here, but you got a lot of thoughts and emotions that you got to manage. Okay. Okay, one of the things that patient got really upset is that when they feel overwhelmed, you know, they don't know where to start. Okay, this is especially when the previous treatment has been biomedical, so has been biomedical medication or whatnot, so they do not know where to start, and they realize that they started to rest more and taking medication and not going out as much as what they were used to do before. Okay, so I talked about physical disconditioning. When you're chronic pain, it leads to decreased activity or deconditioning. You will see some patients who started off with neck pain, but you know, like after 1 year or 2 years, they started to have limping in the leg, and you know, the limping in the leg usually due to the posture, you know, and then you got negative emotions, and it leads to avoidance, you know, avoiding doing things, or you know, you withdrawal, like you don't want to see people, and that leads to disability and distress, and that itself is not helping your chronic pain and worsen your chronic pain. So it becomes like a cycle here. Okay, and then in terms of ways of doing things, so usually when you have pain, you do more, you overreact, and increase pain, you increase stress, and then you do more. Increase stress, your pain is less, and then you tend to do more. Okay, so you wanna break this vicious cycle. Yeah. So in goal setting, we'll try to get the patient to come up with things that they want to do, first one do. You know, it can be their hobbies, it can be something, start cooking again, start washing dishes, start washing, mopping the house. You know, you start with the easiest one that they can achieve to further motivate them, and then you start with something patients haven't done much, or they started to stop doing due to pain and wanting to resume again. Okay, so it can be, so goal setting can be long-term and short-term. Long-term, for example, the patient who have back pain, is very common for them to not driving anymore. So, you know, the short-term goals for them to achieve is, you know, able to increase sitting duration, calm down. You know, some people have
with back pain, they start so scared of turning their head and whatnot. So you will start on that. The short term is for them to be able to do this first, learn to manage and relax. And we got to discuss with patients about this because we want to, accommodate or trying to accustom to their own goals. Yeah. And then the goal setting can be from recreational, from education, from sports. You want to start jogging again, or you want to start playing badminton. From vocational, you want to start working again. You want to reduce MCs. And then from cooking, social, socializing, house chores. And it can be, a patient decide, or the goal is can be a patient decide not wanting to use a walking aid anymore. So it can be as small as that. So it can be a goal for patients. Yeah. So this is overdoing and pacing. So what are consequences of overdoing? And if you tell patient, or if you tell patients about this cycle, the patient will be able to relate it better, because they said this has been to me. So if you got patients saying that when they have less pain, patient was saying, I will try to do a lot during my period of less pain because I'm worried that if I have more pain, then I wouldn't be able to do doing the chores. So they will, like superwomen or superman, they will do a lot of things during the period where they have less pain, where the good days. And then so this is overdue. And then how they ended up, they were having pain and more medication and rest. Okay. So if you ask them, the consequences of overdoing is always pain decides on what to do. It's very difficult for patient to plan ahead. So I've got a patient who actually plan with their family members to go for a holiday, and because he had suddenly had a bad days, he canceled it. So sorry, Prof. Joe, 5 minutes again. Okay, right. Yes. And then and they need pacing. So I think it's easier for you to look at this, where over time you have excess stress and passivity. Yeah. And then, so this is fear avoidance model, whereby when you have injury, your pain experience, if you catastrophize and then you're so afraid of moving, you avoid and disuse, and it will become another circle, as compared to when you have no fear and confront, you tend to recover. Okay, so this is this one. So that's basic principle. I want to tell you the patients usually expect, when they come for treatment, patients usually expect the doctor to do things for them. Okay, so massage and whatnot. Okay, so that is actually a challenge for us. When you ask patients to do breathing exercise and stretching, some patients not happy with that. They said, I come to you because I want you to treat me, because the culture is like that. Okay, so whereas our principle is like IKEA, IKEA? IKEA is a place whereby you buy things and then you have to assemble itself. So you buy this and then you have to assemble to make a chair. So this is for us. We ask patients to do things on themselves. Okay. I just want to share. I don't know whether I have time for this, but let me see. 3 minutes again. Sorry. Okay. I will. So this is a patient, a back pain patient who had a motor vehicle incident, age 33, working in the government sector, and when he has pain. Can you see the video? Yes. So when he started to have pain, this is our Menam program. The first part of our program, we kind of video the patient. Okay, this is how he's walking, and so he has a lot of pain behavior. Okay, this is what we call pain behavior. He's kind of very slow and touching, and whatnot. Okay, now and he's divorced. After he had pain, he's divorced, and he's divorced, and he was very depressed. Okay, and he had a lot of medication. He took a lot of medication, and he went for an operation, and he was not good for him. Okay, so I just fast forward. So this is what he's doing in the
in the program, yeah. And this is the cognitive behavioral part, okay. And this is him after 2 weeks, yeah. 2 weeks. I think, so did you manage to see that, Dr. Mahmud? 1 minute skin. Oh, okay. But were you able to see the video just now? Yes. Yes. Okay, okay. So I think that's all. I just want to share with you that the challenges in cognitive behavioral therapy is the pain itself, and it comes back again, lack of motivation in patients, and sometimes it's challenging for them to adapt the skills to the real world. From the family members, we have to educate family members. Some family members not very supportive, and work also sometimes not very supportive. Okay. So we try to give the patient light duties, but not all workplace have these light duties. Yeah. So so I think every sectors or every components in patient's life have got to be understanding and supportive of this. I think that's all. Thank you. Thank you very much, Prof. Zul. And the conclusion with their previous presentation with the Menang program, the many activities for from schedule daily activity for 2 weeks. Okay, let's now. There are many treatment. The first the side will become how anamnesis and physical examination, and the second the third Yossi for treatment with device ultrasound or fluoroscopy, and including with the last session multidisciplinary and matched together to treatment for chronic pain. And now the session for question and answer. The first maybe for the Prof. Zhu. If we see the program from Monday to the Friday, how to manage the time the patient daily work? Sorry, I cannot hear you. If we see say again? if we see program from Monday to Friday, one week, yeah, how to manage time for patient daily work from the experience? Daily work, is it? Yeah, their work, yes. Work. So for Menang program, if we select the patients and we think that the patient will be beneficial or able to benefit from Menang program, we will write a letter to the employer saying that they will come for this treatment. So it's an inpatient program. So they are in the ward. They come every day to the pain program. Yeah. Okay. Thank you, Prof. Zhu. Yep. And another question for Dr. Yossi. Bagaimana pendekatan suprascapular nerve block pada kasus adesi kapsulitis? Terima kasih, Dok. Oke, jadi suprascapular buat adhesive kapsulitis ya. Kalau saya prinsipnya suprascapular nerve block itu dilakukan prinsipnya untuk mengurangi nyerinya. Tapi bukan treat the problem. So problemnya itu adalah adhesive kapsulitis ya, yang menyebabkan nyeri. Jadi prinsip dari block sendiri adalah hanya untuk mengurangi nyerinya. Sebenarnya yang terpenting buat kita adalah sebenarnya bagaimana memperbaiki
problemnya itu sendiri. Jadi bukan hanya treat nyerinya saja yang muncul, tetapi memperbaiki. Jadi biasanya pada kasus pasien-pasien ini kita harus lihat dulu ya. Enggak semuanya itu memang ternyata adesif. Kadang-kadang kalau kita dikonsul enggak semuanya adesif kapsulitis. Problemnya biasanya memang di awal itu adalah kasus-kasus rotator cuff problem. Entah dia partial tear atau tendinosis pada rotator cuff-nya. Sehingga biasanya kalau kita treat, saya umumnya sekarang lebih banyak men-treat rotator cuff-nya untuk dilakukan regeneratif terapi. Biasanya pasca dilakukan regeneratif terapi pada pasien-pasien ini sekitar kurang lebih 6 minggu. 6 minggu itu artinya kalau dilakukan proloterapi itu adalah treatment ketiga ya, sekitar tiap 2 minggu. Itu akan memperlihatkan perubahan yang signifikan di pasien. Fungsinya dari blok pada supraspinatus adalah memberikan kenyamanan buat pasien sebenarnya di awal untuk membantu kita juga untuk program rehabilitasinya pasien. Karena pasien kalau masih mengalami nyeri, sedangkan pada pasien adhesive capsulitis perlu untuk dilakukan gerakan untuk rehabilitasi, itu jadi terganggu kalau dia masih nyeri. Jadi biasanya sih kombinasi ya. Saya lakukan blok juga untuk kurangi nyeri di awal, sehingga dia bisa mulai fisioterapi. Kemudian tendon yang problem itu juga kita perbaikin. Ya, jadi nggak murni hanya untuk kurangi nyerinya aja. Terima kasih Dokter Yosi. Pertanyaan terakhir untuk Dokter Said. Apakah video wawancara tadi dilakukan sebelum pandemi? Apakah saat ini perlu dilakukan penyesuaian, Dok? Ya, terima kasih. Ya, itu video dengan model ya, jadi aman insya Allah. Jadi kalau praktek pain selama masa pandemi itu saya tetap berjalan hanya di awal pandemi itu 2 minggu pertama kita mengikuti perkembangan dari pandemi ya, pola infeksi di ekstra maupun di intra rumah sakit yang awalnya masih sifatnya klaster kemudian sekarang sudah jadi community. Saya kira untuk praktek pain ya saya kira secara umum ya hospital dia harus menerapkan zonasi daerah poli itu sebenarnya poliklinik adalah tempat yang cukup tidak aman sebenarnya. Kalau di ruang tindakan justru aman ya, di ruang tindakan justru aman karena di poliklinik dan IGD itu pasien datang nggak terscreening ya. Cuma sejauh ini kita menggunakan metode screening cukup baik, nggak pernah sampai ada kebobolan pasien COVID ya, cukup akurat baik dari awal tindakan sampai dengan saat ini. Sehingga pasien-pasien yang kita lakukan intervensi adalah pasien-pasien yang tidak suspek ke arah COVID. Kemudian dalam praktek saya berusaha untuk zero steroid ya karena mempengaruhi sekali imunitas dan kemudian modalitas yang lain selain steroid masih seperti biasa seperti Dokter Yosi tadi kita mulai beralih ke proloterapi ya. Kemudian untuk safety pasti kalau di poli dengan level 2 minimal ya. Level 2, APD level 2. Saya kira nggak ada masalah sejauh ini. Saya tetap justru sebagian besar praktek saya di pain bukan di anestesi sekarang. Jadi setiap hari buka dan alhamdulillah baik-baik aja. Baik, terima kasih kepada pembicara Dr. Said, Dr. Yosi, dan Prof. Zu atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini waktunya memang cukup menarik di season terakhir ini. Memang kalau boleh dikatakan waktunya harus lebih lama, tapi ternyata kita terbatas waktu. Dan terima kasih juga kepada Dr. Takdir, Prof. Husni, guru-guru besar, dan teman sejauh semua yang masih stay tune di program ESAPM. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, saya serahkan kembali kepada Dr. Takdir untuk memimpin diskusi ini. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, saya kira kita sudah sampai di ujung acara kita hari ini. Ya, luar biasa, 8 hours ya. Jadi kita ada mulai tadi kita jam 9 ya officially ya, dan kita sudah berakhir di jam ya 4:30 PM ya. Jadi
Saya kira pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada para speaker dan moderator ya yang berkontribusi luar biasa ya, especially for Dr. Subaidah ya, for your weekend ya. Today ya, you spend time for us ya. I hope that this will be very motivate ya more the pain practitioner in Indonesia to know exactly that there is another way, just not only biological but also maybe the psychosocial that you done in Malaysia. So I hope that maybe next in the future, after pandemic end, we will be make more workshop. Maybe you can come again in Indonesia. It will be my pleasure. I know that you really miss the bakso. Okay, so maybe we can practice to the patient or also our pain practitioner or doctor or also our health worker. Dan terima kasih banyak pada para teman sejawat, luar biasa ya hari ini kita bisa menyelesaikan tugas kita untuk di simposium ini dengan begitu banyak aspek dari pain management. Mudah-mudahan terus semangat untuk mengembangkan pain management kita, dan saya juga apresiasi yang luar biasa kepada para audiens yang masih bisa bertahan sampai jam seperti ini. Walaupun kita tidak bersua muka, tapi saya yakin suara-suaranya masih didengar oleh para audiens Luar biasa, kita masih ada di angka 360 Itu untuk e-simposium ini saya kira luar biasa karena kita bisa bergabung di dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah membantu kami secara teknis dan saya kira juga tentu pada sponsorship kita yang tak lepas dari support untuk keberhasilan acara kita. Jadi saya kira kita mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena acara hari ini kita bisa selesaikan dengan baik buat Dr. Mahmud, Dr. Subaidah, Dr. Yosi, Dr. Said, Triudi, Dr. Putu, Dr. Udin masih hadir, Dr. Suryat, dan juga guru kami Prof. Ramli atas kesediaannya untuk sampai pada titik ini. Saya kira itu mungkin yang kita bisa saya bisa tutup pada kesempatan ini on behalf of Indonesian Society of Anesthesiology for Pain Management. Saya cukupkan acara kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Thank you, Dr. Su. Thank you, Dr. Su.